lembut gitu. Dengan suara yang lembut. Ya Allah, saudara saya 5, 4 udah pada punya anak. Saya belum, ya Allah. Ya Allah, saya udah nikah 7,5 tahun, belum punya anak. Panjangin, jadi rintihan gitu. Ya insya Allah, barangkali dengan itu kita benar-benar kabulkan anak kita. Kita bisa punya anak. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya kalau urusan doa nih ya, kalau kita doa pakai hati itu ya, nanti yang akan ngomong nih hati kita emang. Bener deh Bu Bapak, coba jajal ya, berdoa yang sesuai dengan keadaan kita gitu. Saya berdoa mudah-mudahan suatu saat malah Bapak nggak keluar doa itu. Ketika Bapak nggak keluar doa itu, hati yang kemudian menangis kepada Allah, batin yang kemudian menangis kepada Allah, itu didengar tuh sama Allah. Lihat. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai Tuhanku, sesungguhnya terlalu lemah tulangku. Dan telah lemah tulangku. Dan telah penuh uban juga nih di kepalaku. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Cuman di satu urusan yang satu ini nih. Ya. Doanya Nabi Allah Zakaria santun sekali ya. Dia nggak bilang ya Allah Engkau belum pernah ngabulin. Belum pernah ngabulin doa di anak, enggak. Dia bilang aku belum pernah kecewa dengan doa-doa yang kupanjatkan di urusan yang lain. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap pewarisku di belakangku. Wa kanat imraati akira. Padahal istriku adalah seorang yang mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka berilah aku ya Allah keturunan seorang pewaris dari sisimu. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya, yang kelak akan mewarisiku dan mewarisi keluarganya Yakub. Dan jadilah dia ya Allah seorang anak yang Engkau ridhai. Nanti kita akan lihat ya Ustaz Albar ya setelah ini bagaimana kemudian Allah memberikan kabar kepada Nabiullah Zakaria ya, tentang pengabulan doa-doa beliau. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, ingin tahu apa yang akan selanjutnya setelah kajian dari yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur nanti, tentunya kita akan dengarkan atau kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama dengan kami dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan pemirsa, saya katakan sekali lagi, bisa bergabung dengan kami di line telepon 02187797.000 atau di 02187798.000. Sambil kita menunggu pemirsa yang menghubungi kami, Ustaz silakan dilanjutkan ayat tadi Ustaz baca. Iya. Satu hal yang harus kita pelajari dari para nabi dan rasul adalah kekuatan mereka akan doa. Mereka tuh kalau udah kena doa ya, wow, beda sama kita sih. Kita kan doanya itu yang penting keluar dari mulut, tapi nggak keluar dari hati kan. Coba, betapa banyaknya orang-orang kita yang doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngerti juga apa yang dibaca gitu. Betul nggak begitu? Ada nggak? Allahumma lakal hamdu wal mutsaqaman tamustanna wa lukata ibilin Allahumma inna nas'aluka. Ini sebentar lagi bulan puasa nih. Coba aja lihat. Bukan cuma doanya tuh yang ngebut. Tapi baca sholatnya juga ngebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadang-kadang makin cepet tuh imam makin seneng tuh makmum. Makanya doa tuh nih Nabi Zakaria ngajarin betul nih. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit aja sih doanya, dikit tapi dalam itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya pengen nyenengin ibu saya, ya Allah. Anaknya cuma saya doangan. Kalau saya nggak dikasihkan anak oleh Engkau ya Rob, maka putuslah generasi saya punya ibu ya Rob. Segitu tuh. Tapi doanya tuh nidaan khafiyah. Masuk. Doa apa aja nih? Nggak cuma urusan keturunan nih. Doa rumah kek, doa utang kek, doa ketakutan, bakalan begini begitu. Nidaan khafiyah. Baik, kita lihat sebentar ya. Di ayat 7-nya, kemudian Allah memberitahukan sesuatu yang luar biasa. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami menggembirakan engkau dengan seorang anak yang namanya Yahya. Belum pernah kami memberikan nama seperti itu sebelumnya. Nih, namanya pun dari Allah nih Yahya. Ya. Setelah itu banyak dah tuh nama Yahya ya. Termasuk pemirsa barangkali ada yang namanya Yahya. Tapi Yahya ini beda. Yahya alaihi salatu wassalam. Allah memberitahu bahwa, Zakaria, walaupun tulangmu sudah lemah. Wahai Zakaria, walaupun kepalamu sudah beruban. Umurnya ya mendekati 100 tahun. Bahkan Nabi Zakaria yang berdoa begitu yakinnya pun jadi bingung dia. Begitu dikasih tahu, aku kabulkan. Bingung. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari itiya. Wahai Tuhanku, how come? Bagaimana aku bisa memperoleh seorang anak? Sementara istriku benar-benar mandul. Dan sungguh, aku sudah mencapai usia yang sangat tua. Di ayat 9-nya, masih di surah Maryam, Allah berkata, Allah berfirman, Hei Zakaria, kadalik, qala kadalik, wahai Zakaria, demikianlah. Qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Jangankan ngasih kamu anak wahai Zakaria. Dulu aku malah menciptakan kamu begitu. Allah berfirman demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh aku telah menciptakanmu dahulu sedang walam taku syai'a. Sedang engkau belum menjadi sesuatu. Barangkali kita masih bilang, Zakaria alaihi salatu wassalam punya istri. Istilahnya kita nanam batang singkong, kalau dia sampai numbuhnya singkong, ya emang begitu ceritanya. Orang punya bini, ya emang juga wajar dia punya anak. Betapapun mustahil dan mustahalnya, tetap insya Allah akal kita menjangkau. Nah, bagaimana dengan ceritanya Siti Maryam? Di ayat 20, insya Allah benar nih. Kita lihat, iya benar. Di ayat 20, bahkan kemudian Allah memberitahukan satu kejadian kun fayakun yang rasanya mungkin tidak akan terulang lagi kecuali Allah izinkan. Ya. Apa itu kejadiannya? Kejadian seorang perempuan yang belum pernah disentuh oleh satu orang laki-laki pun, dia kemudian memiliki anak. Ya pemirsa, do not worry lah. Anda yang sudah punya suami, Anda yang sudah punya istri, pertama bersyukur dulu bahwa Anda punya suami. Nggak usah dilihat yang belum punya anaknya, bersyukur punya suaminya saja dulu.
Anda yang sudah punya istri, nggak usah lihat punya anaknya atau belum. Lihat saja bahwa Anda sudah punya istri, bareng-bareng, bareng.